Pasar Kopi, selamat pagi. Halo teman-teman Paskopers, kembali lagi di podcast episode 2. Kali ini saya bersama teman namanya Halik Prabowo. Dia banyak berkarir di dunia pengusaha muda lah. Dari komunitas tangan di atas, HIPMI Kota Palu. Gimana? Ya. Halik Prabowo, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana bisnis? Lancar. Alhamdulillah lumayan sedikit sakit. Sedikit sakit ya. Iya. Bagaimana? Sudah ngopi? Ngopi pagi? Alhamdulillah. Iya. Kesibukan sekarang bagaimana? Kalau sekarang sih lagi berputar otak sih. Kalau untuk kesibukan sehari-hari karena masih bergelut dengan pendidikan, Ya, itu saja. itu saja. Masih Ya. beraktivitas di perkuliahan. Berarti kesibukan juga mungkin mulai bertambah padat ya? Lumayan padat karena ada beberapa bisnis yang alhamdulillah sekarang beberapa yang baru running, terus ada juga yang sudah berjalan dengan walaupun tertatih gitu ya, tapi tetap harus berusaha untuk tetap jalan, Tenaga ya? harus tetap survive untuk bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Siap. Sekarang menjabat sebagai ketua HIPMI perguruan tinggi Ya, benar. se-Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi. Siap. Apa saja tugas-tugasmu itu di HIPMI selama di HIPMI? Kalau di HIPMI perguruan tinggi ini itu lebih ke mendorong teman-teman mahasiswa, mendorong teman-teman dari dunia lebih dasar mungkin, lebih ke SMA mungkin. Kita persiapkan mental anak muda untuk menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena visi misi saya di HIPMI perguruan tinggi Sulawesi Tengah ini, saya ingin menciptakan 100 pengusaha muda yang memiliki minimal 2 orang karyawan. Kenapa? Dari 100 pengusaha muda yang bisa dihasilkan dari HIPMI perguruan tinggi Sulawesi Tengah ini, ketika mereka wisuda, mungkin kalau wisudawan di Untad itu mungkin ya, sekali wisuda kurang lebih 1000-an orang. 1000? Ya, Banyak. lumayan banyak. Ya. Saya ambil nilai terkecilnya lah, minimal 100 pengusaha muda yang terlahir dari HIPMI perguruan tinggi dan memiliki minimal 2 karyawan. Secara tidak langsung, dari 100 wisudawan itu telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 200 lapangan pekerjaan. 200 lapangan 200 lapangan pekerjaan per satu kali wisuda. per satu kali wisuda. Dalam 1 tahun itu ada kurang lebih 4 kali wisuda, 3-4 kali wisuda. Kalau dihitung, ya paling minimal HIPMI perguruan tinggi Sulawesi Tengah ini mampu menyumbang lapangan pekerjaan itu sebanyak 600-800 lapangan pekerjaan. Banyak sekali. Itu target visi misi saya. Itu per tahun atau Per tahun. per tahun? Kan anak muda nih. Ya, Kenapa sih anak muda itu sangat-sangat perlu untuk menjadi pelaku UMKM? karena sebenarnya sih pilihan. Mau bekerja di dunia perkantoran atau mungkin menjadi seorang ASN mungkin. Sedangkan untuk menjadi seorang pengusaha ini adalah pilihan. Karena kalau di saya pribadi beranggapan bahwa
menjadi seorang pengusaha itu adalah hal yang baik karena kita mampu mempekerjakan orang banyak. Kenapa harus membuka lapangan pekerjaan Iya. bagi orang banyak? Iya. Saya berharap untuk diri saya sendiri sebenarnya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana melakukan hal itu? Saya rasa dengan saya terjun ke dunia entrepreneur gitu ya, insya Allah itu bisa terlaksana dengan menjadi seorang pengusaha yang memiliki ratusan atau mungkin ribuan karyawan. Masya Allah. Itu memang cita-cita Iya, paling besar ya, iya, selain menikah. iya. Doi, bagaimana kabar Doi? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu dokter. Nah, kita kembali ke anak muda. Nah, kan kebanyakan juga itu anak muda kadang-kadang mereka sangat-sangat bukan kadang-kadang, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil sangat melihat entrepreneur itu kayak punya rasa tantangan yang lebih kan. Iya. Nah, Benar. tapi kadang-kadang mereka bingung sendiri atau memang karena mungkin terlalu banyak pikiran, mereka bingung mengambil langkah apa saja yang memang mesti dilakukan gitu. Nah, Apa saja itu mungkin kalau dari kacamata Halik sebagai ketua HIPMI PT Susultan, apa langkah-langkah yang mesti mereka lakukan, teman-teman anak muda ini lakukan? sebenarnya dari lingkungan. Makanya kenapa ada HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah. Organisasi ini menaungi teman-teman yang ingin belajar untuk berbisnis gitu. Untuk belajar memulai suatu bisnis. Kenapa? Karena lingkungan ini itu menjalis janis. Menjalis janis ini maksudnya saya bergaul dengan siapa, saya akan menjadi siapa gitu. Oke. Paling tidak dia bergaul di lingkungan teman-teman pengusaha. Kalaupun dia belum punya bisnis, secara tidak langsung ke depan nanti kan dia bergaul tuh. Secara tidak langsung dia bakalan termotivasi juga untuk melakukan suatu bisnis. Dan di dalam organisasi itu ada yang namanya senior. Dari senior itu kita bisa mengambil pelajaran dari dia. Kita bisa menjadikan dia mentor dalam bisnis kita, menjadi mengambil pelajaran dari pengalaman bisnisnya. Berarti ada kegiatan juga berupa workshop, training Ya. untuk teman-teman anak muda ini ya? Ya. Kalau di HIPMI PT sendiri itu ada namanya pendidikan dasar untuk teman-teman yang baru mau bergabung di HIPMI Perguruan Tinggi. Caranya mau bergabung di HIPMI PT Perguruan Tinggi? Kalau bergabung tidak terlalu susah. Yang penting punya niat lah. Ya. Niat ya? Niat. Mimpi boleh, tapi niat jangan tidur terus ya. Paling tidak punya niat dan masih hidup. Nah, kalau masih hidup dan punya niat nih, langkah selanjutnya dia mesti kemana nih? Maksudnya dia ke kampus, bisa ke kantor, konfirmasi, atau bisa DM langsung ke Instagram HIPMI Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah. Nanti konfirmasi ke situ, nanti dari adminnya bisa diarahkan untuk mengisi formulir, karena akan ada formulir dan biaya pendaftarannya sekitar 250.000. Akan dibuatkan KTA, kartu tanda anggota ya. Nah, berbicara tadi kita kembali ke belakang, mentor ya. Ya. Nah, untuk seorang Halik Prabowo, siapa sih tokoh-tokoh yang mempengaruhi gaya berbisnis seorang Halik Prabowo, orang-orang yang memang mentor saya banget nih? Apakah memang dari teman-teman lokal sini atau memang dari para mentor-mentor nasional? Kalau panutan Ya.
lebih ke nenek saya mungkin ya, Nenek, kakek saya mungkin, kakek. ya kakek saya. Karena kenapa sih? Dulu kakek saya juga seorang pengusaha kayu hitam dan juga rotan. Setelah beliau meninggal, bisnisnya tidak berlanjut. Ya, saya melihat perjuangan beliau membangun bisnisnya luar biasa. Saya merasa bahwa dengan berbisnis beliau memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pendiri dari KUD Desa Tompe, Kabupaten Donggala, Kecamatan Sirih. Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah. Kalau Itu untuk panutan. Kalau untuk belajar langsung gitu, teman-teman yang bisa saya konsultasikan, saya banyak belajar juga sama saudara saya di Palu, namanya Mari Baso. Ada juga Mas Faiz. Mas Faiz yang brigadir gitu. Iya. Siap. Kayaknya boleh itu kita makan ayam di sana. Terus siapa lagi? Ada Fahri soal Palu. Terus ada Pak Ishak. Beliau ketua umum HIPMI saya di Sulawesi Tengah. Mungkin salah satu atau dari salah empat orang ya? Bisa diajak kemari. Siap. Boleh ya? Siap. Kita Nanti kita ngobrol-ngobrol kan? Iya, siap. Biar ngobrol paginya dengan segelas kopi dari pasar kopi itu bisa bikin melek mungkin. Iya. Para suhu-suhu di dunia bisnis ini. Ya. Lek senang sama kopi? Senang, ya lumayan senang juga. Tapi Gak edik. ya edik. Penikmat kopi ya. Penikmat lah. Biasanya kopi apa tuh? Lebih sering ke Vietnam deh. Terus keras juga ya. Nggak terlalu. Oh, pakai susu. Iya dong. Nah, ini kan kita sekarang masuk tahun 2020, Lik. Ya. Analisis bisnis, keadaan perkembangan ekonomi dalam 2 tahun ke depan dengan keadaan seperti ini. Kira-kira seperti apa? Apakah memang orang-orang akan membutuhkan banyak bahan baku atau seperti apa? Kalau dari pandangan saya sendiri, ya pasti bakalan banyak yang berubah karena pola customer ke depan pasti sangat berubah. Dimana saat ini saja hampir 37% dari jumlah penduduk di Kota Palu itu lebih memilih yang namanya masak di rumah ketimbang jajan. Selain di rumah aja, milih masak di rumah aja Ya, juga. bener. Ketimbang jajan di luar buat nongkrong, buat kemana gitu. Mereka lebih memilih buat masak sendiri di rumah. Dan itu sangat berpengaruh terhadap bisnis teman-teman pelaku usaha. Ke depan kita harus bekerja keras, harus berpikir lebih keras lagi, memutar otak untuk bagaimana caranya mengikuti pola pergerakan customer. Karena pola pergerakan customer atau pola pergerakan pasar ke depan itu akan sangat berubah dengan kondisi saat ini. Dengan adanya seperti ini, masyarakat akan memilih mungkin ya akan cenderung lebih memilih hidup yang sehat, memiliki gaya hidup yang sehat lah. Yang lebih sehat dari kemarin. Iya, benar. Terus bakalan banyak yang memilih bahan-bahan makanan yang lebih sehat mungkin, yang tanpa menggunakan pestisida.
seperti contoh bisnis yang sekarang lumayan banyak juga mulai starting itu di Palu, itu hidroponik, lumayan banyak juga yang mulai starting. Hidroponik apa itu ya? Hidroponik ini aktivitas bercocok tanam, namun tidak menggunakan pestisida karena lebih sehat, ya lebih higienis. Contoh-contohnya model-modelnya itu seperti apa saja tuh yang berkembang saat ini untuk di Kota Palu sendiri? Itu ada selada, ada sawi, ada kangkung, sayuran. Rica juga udah mulai, cabe. Kelor udah. mulai kelor. Oh belum. Belum ada ya, yang ya. nyoba. Kelor Kali obat dong. Kelor obat loh, iya. Kopi masuk nggak cuy? Kopi gede dong pohon itu. Berarti makin besar ya istilahnya tantangan untuk teman-teman semua, seluruh para pelaku UMKM ya. Iya. Termasuk di seluruh pelaku usaha mungkin bakalan terdampak, bakalan berubah, pola penjualannya akan berubah, pola bisnisnya pun mungkin akan berubah. Untuk Palu sendiri, Halik melihat selain bisnis-bisnis yang Halik kerjakan sendiri, termasuk dengan bisnis-bisnis dengan teman, bagaimana keadaannya sekarang? Pola bisnisnya apakah memang sudah mulai goyah atau memang langsung mengambil langkah cepat untuk mengubah pola bisnis yang Halik masuk seperti itu tadi? Kalau untuk saat ini ya saya memilih untuk merubah pola karena bertahan pun agak lumayan sulit. Istilahnya mati tak mau, hidup segan mati pun tak mau, gitu kali ya. Ya, betul, kira-kira seperti itu. Ya, tapi tidak jalan di tempat kan? Nggak. Harus ada progres. Karena memang sangat luar biasa ya. Keadaan seperti saat ini kita dipaksa untuk betul-betul berpikir keras untuk bagaimana caranya bertahan. Karena kita berpikir juga bahwa bukan hanya untuk kita, tapi untuk karyawan, supplier kita, dan orang-orang yang lebih banyak lagi gitu. Nah, harapan dan pesan Halik nih untuk teman-teman para pelaku UMKM khususnya anak-anak muda ini apa gitu untuk menghadapi keadaan sekarang ini, apalagi mengalami keadaan yang seperti sekarang ini? Kalau pesan sih sebenarnya jangan pantang menyerah. Yang namanya pengusaha ya harus tetap terus berusaha. Ada jatuh bangunnya. Ya, jatuh bangun dalam dunia bisnis sih biasa. Bukan tentang dunia bisnis itu bukan tentang siapa yang datang lebih awal atau memulai lebih awal, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Karena tidak semua yang pola bisnis yang sebelumnya teman-teman pengusaha UMKM yang baru memulai, baru starting, kaget dengan adanya dengan adanya kondisi ini, ya kondisi seperti saat ini. Harapannya sih sebenarnya teman-teman yang baru mau memulai banyak-banyak meriset, banyak-banyak belajar dulu, melihat potensial apa saja ke depan, kegiatan pola customer atau pola hidup masyarakat itu bakalan bergeser dengan kondisi saat ini. Kedepannya ya seperti tadi, mungkin orang-orang akan lebih memilih gaya hidup yang lebih sehat, bakalan lebih memilih makanan-makanan yang lebih sehat. Jadi buat teman-teman yang
pelaku-pelaku UMKM, teman-teman pelaku usaha tetap semangat, tetap survive, ya tetap optimis bisa menang lah. Insya Allah kita bisa lewati kondisi ini, walaupun dengan kerja keras, berdarah-darah ya, mungkin. Tapi insya Allah badai pasti berlalu. Quotes Halik Prabowo, badai pasti berlalu. Oke, ada lagi? Itu mungkin. Itu mungkin ya. Kayak Ya. masih menganjar ya. Ya juga sih, gimana ya? Kalau mau membahas dunia usaha ini sebenarnya nggak ada habisnya. Cuman saat ini dengan kondisi seperti ini, hampir semua pengusaha, teman-teman pelaku usaha, baik kecil maupun besar, kan sekelas korporat saja mungkin itu sangat signifikan dampaknya. Jadi benar-benar kita dipaksa untuk berpikir keras dan juga kreatif gitu. Bagaimana kita membaca pola peluang baru dari kondisi saat ini. Arti memang teman-teman seluruh pelaku UMKM ini sangat-sangat penting juga mungkin melirik atau melek akan dunia digital ya, dunia gadget pada saat ini. Ya, kenapa? Karena dunia digital seperti saat ini bahkan lebih meningkat, Lebih naik ya, lebih Iya. naik omset lewat jalur itu. Cuman kenapa harus melek digital? Karena bisnis itu harus berdampingan dengan yang namanya media. Karena media itu atau digital adalah salah satu alat untuk alat untuk pemasaran mungkin dari bisnis kita. Itu memang pengaruh impact paling besar untuk Iya. dunia digital untuk para Iya. pelaku UMKM sendiri, mau besar mau kecil mau menengah semua harus melek Dengan digital. Makanya dengan adanya Paskoptal seperti ini bisa sebenarnya membantu teman-teman UMKM juga, karena mungkin di luar sana banyak teman-teman UMKM yang mau bercerita atau bahkan mungkin mengeluh dengan kondisinya seperti kondisi saat ini, dan juga bisa saja mereka mungkin mau menginformasikan atau sekedar beriklan di Paskoptal, ya bisa saja. terutama siapa tahu ada yang mau bercerita sambil ada Endorse-nya ya. ya. Minuman gitu apa kan biar nggak kopi mulu, biar nggak tegang kayak kopi. Ini buat teman-teman yang dengar, Ya, kali aja ada yang mau iklan di Paskoptal nanti. teman-teman UMKM ya, boleh main kesini lah. Ketuanya aja main, masa kalian enggak? Itu Pentingnya Digital. melek digital ya. Sekarang bisnis itu bergandengan dengan digital, karena media adalah hal yang paling dibutuhkan dalam suatu bisnis. Itu saja mungkin. Oke teman-teman Paskopers, itu tadi curhat mungkin ya bersama Halik Prabowo, Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Iya. Cukup sekian mungkin Paskop Talks untuk episode kedua kali ini. Semoga kita bertemu dengan teman-teman Halik yang lain nanti mungkin. Siap. Nanti Di sounding lah. Diajak-ajak lah tuh. Siap. Nanti untuk dikonfirmasi episode-episode lagi. selanjutnya. Tetap semangat teman-teman, tetap survive dengan keadaan ini. Pasar Kopi, terima kasih. Selamat pagi.